Saya Tika, pasien dokter Eko dari Aceh, khususnya pasien hipertiroid. Usianya 30 tahun. Keluhannya itu saya hipertiroid sudah berjalan 5 tahun dan benar-benar ngerasain udah yang drop banget, itu tensi tinggi banget sampai 160-an, denyut nadi itu bisa sampai 200-an, padahal kita tuh jalan normal aja gitu, bisa sampai 200-an kayak kita baru selesai lari gitu. Ya udah, terus keringat dingin, panik gitu, tremor parah banget tremornya. Selama 5 tahun sholat, kalau misalnya lagi sholat, itu kita untuk berdiri tegak lurus nggak bisa. Satu kaki ini harus dibengkokkan sedikit gitu. Kalau nggak lagi sholat gemetar tremor gitu. Naruh harapan besar lah ke dokter Eko, dan alhamdulillah dokter Eko itu memberikan positive vibe gitu ya. Ini kelenjar kamu ini kecil banget gitu, kata dokter Eko. Kelenjar kamu kecil banget. Udah, insya Allah sembuh nih. Coba aja untuk diablasi gitu. Ya udah, kata dokter, kita ablasi. Kita coba ablasi hari ini juga. Syukurnya dokter Eko juga sangat ngerti saya jauh. Biasa kata dokter Eko tuh harus bolak-balik gitu kan. Tapi Rumah Sakit Mandaya juga bisa mengusahakan secepat itu. Jadi saya nggak harus bolak-balik gitu. Sangat signifikan perubahannya. Dari berat badan, tremor nggak ada lagi. Tekanan darah sudah normal, nadi sudah normal, lemas sudah nggak ada, keringat dingin enggak, panik enggak, semuanya udah enggak. Alhamdulillah, kayak kembali ke beberapa tahun yang lalu. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tika, pasien dokter Eko dari Aceh, khususnya pasien hipertiroid. Usianya 30 tahun. Keluhannya itu saya hipertiroid sudah berjalan 5 tahun dan benar-benar ngerasain udah yang drop banget, itu tensi tinggi banget sampai 160-an, dan denyut nadi itu bisa sampai 200-an, padahal kita tuh jalan normal aja gitu, bisa sampai 200-an kayak kita baru selesai lari gitu. Ya udah, terus keringat dingin, panik gitu, tremor parah banget tremornya. Lutut bisa jalan sampai nggak bisa tegak lurus. Kita berdiri tuh nggak mampu untuk tegak lurus. Gemetar gitu, tremor gitu. Selama 5 tahun sholat, kalau misalnya lagi sholat, itu kita untuk berdiri tegak lurus nggak bisa. Satu kaki ini harus dibengkokkan sedikit gitu. Kalau nggak lagi sholat gemetar tremor gitu. Lemas, otot-ototnya lemas, bisa jalan itu jatuh. Pokoknya lagi jalan bisa jatuh sendiri, dan itu nggak bisa bangun. Tuh, kalau misalnya dibantuin tetap nggak bisa sih. Ini otot paha ini memang kayak bener-bener narik, memang nggak bisa untuk bangun lagi gitu, dan perlu waktu. Ya udah, relax dulu, santai gitu. Udah, awal mula ketahuannya tuh pas operasi amandel. Nah, jadi kan ada masalah di amandel ya gitu. Terus dokternya nyaranin untuk operasi. Pada saat mau operasi itu diperiksa tekanan darah tuh 180. Padahal normalnya itu dulu tuh sekitar 90-an gitu. Tuh 180, nggak tahu juga kenapa bisa tiba-tiba gitu kan. Ternyata ya setelah operasi dipantau juga masih segitu juga. Terus sudah balik ke kamar, besoknya dipanggil dokter penyakit dalam, cek darah, ketahuan lah bahwa ada hipertiroid, itu nilainya sudah 9. Itu memang nggak paham hipertiroid itu apa sih gitu, memang sama sekali nggak paham. Pokoknya katanya udah 9 dan ini sudah tinggi banget kata dokternya gitu. Terapinya itu pengobatan, udah ke beberapa rumah sakit yang di Aceh, kemudian coba ke Medan juga gitu. Yang di Aceh ada beberapa rumah sakit, terus ke Medan, tapi dengan pengobatan yang sama, terapi obat, tapi ada beda-beda dosis gitu. Ada yang dikasih dosis yang rendah, yang tinggi, tapi nggak pernah ngerasain bener-bener normal gitu. Jangankan normal lah, untuk memang ngerasa oke aja gitu belum pernah. Jadi udah disarankan coba ke Mandaya, pergi ke dokter Eko. Tanggal 13 September juga. Di situ kayak bener-bener naruh harapan yang besar lah ke dokter Eko. Semua diluapin apa yang udah dijalanin selama 5 tahun gitu, ke dokter manapun gitu ya. Terus terapi apapun itu udah dijelasin, pokoknya naruh harapan besar lah ke dokter Eko. Dan alhamdulillah dokter Eko itu memberikan positive vibe gitu ya. Ini kelenjar kamu ini kecil banget gitu, kata dokter Eko. Kelenjar kamu kecil banget. Udah, insya Allah sembuh nih, gampang, kata dokter Eko gitu. Ya udah, terus kayak bener ya dok ya, bener gitu, percaya deh gitu. Tapi tetap atas izin Tuhan ya gitu, kata dokter Eko. Perantaranya di sini semua ini bisa sembuh gitu. Tuhan yang memberikan sakit, insya Allah melalui saya bisa sembuh. Terapi ablasi
Terapi ablasinya itu berarti 13 September ya. Saya kesini 13 September, lakukan cek darah, terus ya sudah konsul lagi ke dokter Eko, kemudian dokter menyarankan untuk tiroid uptake gitu. Sebelum di scan ada disuntik radiasi lagi gitu ya, radiasi TC gitu. Nah, terus nunggu 15 menit baru tiroid scan, dan di situ ternyata kelenjarnya sudah tebal gitu. Kelenjarnya sudah tebal, konsul lagi ke dokter Eko, ya udah menyarankan tiga saran tuh dokter Eko, menambah dosis obat, kemudian diangkat, dioperasi atau diablasi gitu. Kemudian ya udah dok, coba aja untuk diablasi gitu. Ya udah kata dokter, kita ablasi, kamu puasa, kita coba ablasi hari ini juga. Syukurnya dokter Eko juga sangat ngerti saya jauh. Biasa kata dokter Eko tuh harus bolak-balik gitu kan, datangnya hari ini tiroid uptake dulu, terus nunggu hasilnya gitu. Tapi Rumah Sakit Mandaya juga bisa mengusahakan secepat itu, jadi saya nggak harus bolak-balik gitu. Di hari itu juga selesai saya ablasi, ya udah nggak nginep. Saya datang berarti jam 9 ke rumah sakit, selesainya jam 9 malam juga. Diminum ablasi iodium ya kalau nggak salah, itu diminum dengan dosis yang sudah dokter kasih lah gitu ya. Nuklir. Sangat signifikan perubahannya. Dari berat badan, dulunya memang saya itu 60-an kilo gitu. Setelah tahu ada hipertiroid langsung drastis turun 20 kiloan berat badannya, dan setelah tiroid ablasi tiroid kemarin itu naik perlahan, naik 4 kilo, kemudian naik 6 kilo, dan sekarang total semuanya jadi naik 12 kilo berat badannya gitu. Sempat telekonsul juga kan ke dokter Eko, dok, apakah ini normal nih naik berat badannya segini banyak gitu? Ya berarti memang berat badan kamu sudah kembali ke seperti dulu gitu kata dokter. Karena dulu kan juga kamu berat badannya 60-an gitu kan gitu. Paling dokter bilang ya malam kurangi aja konsumsi karbo gitu kata dokter. Tetap dietnya gitu. Tremor nggak ada lagi, tekanan darah sudah normal, nadi sudah normal, lemas udah nggak ada, keringat dingin enggak, panik enggak, semuanya udah enggak. Alhamdulillah, kayak kembali ke beberapa tahun yang lalu gitu, udah normal gitu. Syukur alhamdulillah. Berarti selama 3 bulan lah ya, kan kata dokter ablasinya bekerja selama 3 bulan kan. Minum obat itu dari September udah nggak minum lagi. Dari September lalu yang mau ablasi awal itu, setelah ablasi nggak minum obat, dan dokter bilang kalau memang diri kamu udah nggak perlu obat lagi ya udah nggak usah diminum lagi gitu kata dokter Eko. Ya udah saya nggak minum sampai sekarang nggak minum. Kirain hari ini kembali tuh bakal ablasi ulang lagi yang kedua. Ternyata nggak, udah scan tiroid sudah jauh dari angka 31 ke 2 gitu scan tiroidnya gitu. Dan kata dokter Eko kalau misalnya normalnya itu kan sampai 5 ya gitu, dan saya 2 terakhir tadi gitu. Ya udah hari ini kamu nggak butuh untuk ablasi, paling ini saya jadwalkan 3 bulan kemudian untuk datang lagi, kita cek lab lagi gitu. Ya kuasa Allah ya juga ya gitu, kuasa Allah melalui dokter Eko dan Rumah Sakit Mandaya. Pesannya jangan putus asa, insya Allah Allah ngasih kita sakit, semua sakit itu ada obatnya, sakitnya itu dilawan, pokoknya tetap semangat lah gitu, jangan putus asa, jangan seolah-olah kenapa aku nih yang dikasih sakit yang nggak sembuh-sembuh, insya Allah semua ada obatnya gitu, tetap semangat, semua insya Allah akan sembuh gitu. Terima kasih.